Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah jaringan komputer. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Abil Trivia Bima Prawira dengan NIM 22051204104 dari kelas Teknik Informatika C. Baik, untuk presentasinya saya akan mulai dari pengertian infrastruktur jaringan, yakni sebuah kerangka dasar yang mencakup semua komponen fisik dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung operasi dan konektivitas jaringan. Hal ini mencakup perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta konfigurasi, desain, dan manajemen keseluruhan jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan fondasi yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses sumber daya lainnya. Ada beberapa contoh komponen utama dalam infrastruktur jaringan, yakni seperti hardware, software, kabel dan media transmisi, pengelamatan IP, manajemen jaringan, keamanan jaringan, ruang fisik, serta kebijakan dan prosedur. Lalu berikutnya ada contoh jaringan-jaringan seperti ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat memiliki pusat kontrol tunggal yang mengelola, mengawasi, dan mengatur semua aspek jaringan. Jadi dia memiliki semacam server pusat atau entitas pusat yang memiliki otoritas utama dalam pengambilan keputusan dan dalam pengelolaan sumber daya jaringan. Dan jaringan terpusat juga memiliki batasan dalam hal skalabilitas. Penambahan perangkat atau penggunaan tambahan dapat menjadi sulit dan memerlukan perubahan pada server pusat. Dan dalam jaringan terpusat juga memiliki kekurangan seperti dia terlalu bergantungan pada server. Jika server pusat mengalami gangguan atau kegagalan, maka seluruh jaringan atau sebagian besar sumber daya dalam jaringan tersebut dapat terganggu. Sedangkan jaringan terdistribusi memiliki kendali yang tersebar di seluruh entitas dalam jaringan. Tidak ada pusat kontrol tunggal, jadi setiap entitas dalam jaringan memiliki otonomi dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya lokal. Dan jaringan terdistribusi juga memiliki skalabilitas yang lebih baik. Dengan jaringan terdistribusi dapat dengan mudah menambahkan entitas atau perangkat tambahan ke dalam jaringan tanpa perubahan besar pada struktur keseluruhan. Dan jaringan terdistribusi juga cenderung lebih redundan dan toleran terhadap kegagalan karena tidak ada titik pusat tunggal. Jika satu entitas gagal, yang lainnya masih dapat beroperasi dengan lancar. Dan di sini juga ada pembagian jaringan dalam skala jangkauan geografis seperti PAN atau Personal Area Network, yang seperti kita pakai saat dulu mungkin atau mungkin sekarang masih bisa dipakai, yakni Bluetooth. Lalu ada LAN, Local Area Network, atau yang biasa kita gunakan di kampus seperti lab komputer yang jangkauannya seluas ruangan lab komputer. Dan juga ada MAN or Metropolitan Area Network. Ini jaringan yang bisa dipakai di dalam jangkauan satu kota atau wilayah. Dan WAN, Wide Area Network, jaringan yang sudah mencakup skala lebih luas lagi dalam satu dunia ini, atau yang bisa kita sebut internet. Lalu ada juga pembagian jaringan berdasarkan cara mengaksesnya, yakni ada internet dan intranet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jutaan jaringan komputer yang terhubung secara bersamaan di seluruh dunia. Jaringan internet adalah jaringan publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, berbagi data, dan menjalankan aplikasi berbasis web lainnya. Lalu untuk intranet adalah jaringan komputer yang dibangun di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan ini adalah jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi dan biasanya digunakan untuk berbagi informasi, berkolaborasi, dan mengakses sumber daya internal yang bersifat pribadi. Lalu ada juga bermacam-macam topologi atau topologi jaringan, yakni sebuah konsep yang mengacu pada cara fisik atau logis bagaimana perangkat dalam suatu jaringan komputer terhubung satu sama lain. Pola ini menghubungkan antara perangkat dalam jaringan, termasuk bagaimana data mengalir antara mereka. Topologi jaringan menjadi penting karena mempengaruhi kinerja, skalabilitas dan kendala jaringan. Dan berikut adalah beberapa contoh topologi jaringan yang umum dipakai pada masa kini. Yang pertama ada topologi bus topologi. Topologi ini memiliki kelebihan seperti biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel, dan juga penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah.
Topologi ini juga sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Lalu untuk kekurangannya, salah satu kabel pada topologi jaringan bus, jikalau putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu workstation atau client lainnya yang lain. Lalu untuk proses mengirim atau sending dan receivingnya, data kurang efisien. Biasanya sering terjadi crash atau tabrakan pada topologi ini dalam proses mengirim dan menerima. Topologi ini juga sangat jadul atau sulit dikembangkan ya. Lalu ada star topology, bintang. Kelebihan topologi ini apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Topologi ini juga bersifat fleksibel, serta tingkat keamanan yang bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan kemudian deteksi pada masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada sebuah jaringan. Lalu untuk kekurangannya, jika switch pada topologi ini yang notabene sebagai titik pusat mengalami sebuah masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga akan mengalami masalah. Dan juga topologi ini cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan juga bisa dibilang cukup mahal. Jaringan ini sangat bergantung pada terminal pusat. Lalu ada ring topology. Kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah dan biaya instalasi yang cukup murah. Untuk kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit, dan jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan pada topologi ini sering terjadi collision atau tabrakan data. Lalu berikutnya ada mesh topology. Jadi sebuah topologi yang memiliki kelebihan seperti jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir dengan adanya collision atau crash pada data. Besar bandwidth yang cukup lebar serta keamanan pada topologi ini yang juga bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangannya, proses instalasi jaringan ini sangat-sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, serta dan pasti akan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan banyaknya kabel yang akan digunakan. Lalu yang berikutnya ada tree topology, yakni sebuah topologi yang memiliki kelebihan seperti mudah diperluas dengan menambahkan cabang baru atau subtree baru ketika dibutuhkan. Menciptakan struktur hierarki yang terorganisasi dengan baik. Ini memungkinkan untuk mengelompokkan perangkat dalam kelompok-kelompok tertentu yang memudahkan manajemen dan perawatan. Topologi ini juga memungkinkan pemisahan lalu lintas dalam cabang-cabang yang berbeda, serta kekurangannya yakni memiliki batasan dalam hal skalabilitas. Jika jaringan perlu diperluas dengan banyak cabang tambahan dapat menjadi rumit untuk mengelolanya, bergantung dengan node pusat, serta memakan biaya instalasi yang sangat mahal jika dibandingkan dengan topologi-topologi sebelumnya. Lalu untuk perkembangan jaringan pada masa kini, model-model jaringan yang umum digunakan untuk mencakup kombinasi berbagai topologi dan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi dan aplikasi. Beberapa tren dan model jaringan yang relevan saat ini seperti jaringan cloud atau cloud networking. Semakin banyak organisasi yang mengadopsi layanan cloud computing atau mencakup infrastruktur sebagai layanan, platform sebagai layanan, dan perangkat lunak sebagai layanan. Hal ini memungkinkan akses dan skalabilitas yang lebih baik. Dan berikutnya ada Edge Computing Networks dengan meningkatkan Internet of Things atau IoT dan kebutuhan untuk pemrosesan data yang lebih dekat dengan sumbernya. Atau Edge Networks semakin penting. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya komputasi dan sepanjang tepi jaringan atau Edge Network. Dan ada juga Software Defined Networking atau SDN, yakni memisahkan lapisan kontrol jaringan dari perangkat keras fisik, memungkinkan manajemen jaringan yang lebih dinamis, skalabilitas, dan fleksibilitas. Atau ada juga seperti jaringan 5G atau jaringan seluler 5G yang baru saja diperkenalkan dan menghadirkan kinerja yang lebih tinggi, latensi rendah, dan kemampuan untuk menghubungkan banyak perangkat IoT dengan kecepatan tinggi. Lalu ada juga jaringan nirkabel Wi-Fi 6 yang menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang lebih baik dalam lingkungan yang padat dengan banyak perangkat nirkabel. Lalu ada juga jaringan virtual dan containerized dengan virtualisasi dan kontainerisasi. Jaringan dapat diatur dalam lingkungan yang terisolasi dan bergerak secara fleksibel
antar perangkat fisik dan virtual. Lalu ada juga jaringan definisi keamanan atau software defined security untuk mengatasi ancaman cyber yang semakin canggih. Jaringan definisi keamanan memungkinkan pemantauan dan reaksi yang otomatis terhadap ancaman. Lalu ada juga VPN, Virtual Private Networks, yang terus digunakan secara luas untuk mengamankan komunikasi dan akses ke jaringan di lingkungan yang tidak terpercaya maksud saya, seperti internet publik. Lalu ada juga jaringan terdistribusi atau blockchain dan teknologi terdistribusi lainnya yang digunakan dalam aplikasi seperti cryptocurrency dan manajemen rantai pasokan lainnya. Lalu ada juga seperti topologi-topologi yang tadi ya, tapi ini semacam kombinasi. Ya, banyak organisasi yang menggunakan kombinasi topologi seperti ini, seperti topologi bintang dengan jalur cadangan, jaringan mesh untuk redundansi, dan topologi pohon atau tree untuk mengelola cabang-cabang perusahaan. Tren-tren seperti ini mencerminkan pergeseran menuju jaringan yang lebih canggih, skalabilitas yang tinggi, aman, dan adaptif untuk mendukung aplikasi modern dan kebutuhan bisnis. Sementara perangkat keras jaringan masih penting sama seperti dahulu, seperti perangkat lunak, konsep virtualisasi, semakin mendominasi model jaringan pada saat ini. Baik, saya rasa sekian untuk presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.